1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus COVID-19-nya yang pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah, dan semakin tidak kondusif. Dan hampir seluruh masyarakat di Indonesia terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak dari kerabat atau keluarga kita yang harus kehilangan pekerjaannya karena di PHK oleh perusahaannya, atau usaha-usaha kecil UMKM yang terpaksa harus berhenti berjualan karena tidak kuat lagi membayar biaya sewa karena sepinya tidak ada pembeli. Dan masalah ini tidak melulu soal uang atau materi sebenarnya, karena masalah psikologis pun juga terganggu. Masalah mental ini sebenarnya terganggu, masalah kesehatan mental kita ini sebenarnya banyak terganggu selama pandemi ini. Dan ini terbukti dari riset Asosiasi Psikologi Amerika yang dirilis pada tahun 2020 yang mengerucut pada kondisi di mana generasi Z ini, yang dimaksud generasi Z itu adalah remaja yang berusia 18 sampai 23 tahun ya. Jadi di sini mereka ini mengerucut di mana generasi Z ini merasa stres di saat pandemi ini berlangsung. Dan banyak dari mereka menceritakan bahwa merasa masa depannya itu suram atau tidak masih abu-abu lah, karena kondisi negara yang masih belum stabil, masih belum tidak terkontrol. Dan ini bisa menyebabkan masalah mental ya, masalah kesehatan mental. Dan tidak bisa dianggap enteng juga masalah kesehatan mental ini, karena bisa menyebabkan depresi, bisa juga jadi mengurung diri, jadi merasa bersalah, ataupun yang terparah bisa melakukan percobaan bunuh diri. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa dicegah dan banyak hal positif yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita tetap sehat selama pandemi ini. Dan di sini saya coba jelasin ya pelan-pelan ke teman-teman semua apa aja sih hal-hal yang bisa dilakuin selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, yang pertama itu adalah melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan menjadi sehat dan lebih bugar, dan otomatis tubuh kita juga akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres dan mengurangi rasa khawatir berlebih, dan yang pasti memperbaiki mood kita masing-masing. Dan kalian juga harus tahu bahwa kesehatan fisik itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental kita juga. Jadi kalau kesehatan mental kita udah baik, fisik kita juga otomatis akan jauh lebih baik gitu. Oke, yang kedua itu adalah me time. Me time itu adalah waktu di mana kalian seorang diri melakukan kegiatan yang disukai dengan sendirian. Jadi itu semacam hobi yang kalian lakuin. Misalkan bisa nonton film, bisa mendengarkan musik, bisa nonton konser, bisa bermain game juga bisa. Pokoknya hal-hal ini tuh yang punyai dampak yang cukup berpengaruh kepada mood kita gitu loh. Jadi ketika kita melakukan ini, kita merasa senang, kita merasa nyaman, dan ini akan pasti mengurangi stres kita sehari-hari begitu. Yang ketiga itu batasi informasi berlebihan terkait berita COVID-19. Ya, jadi kenapa harus dibatasin? Karena ya coba deh kalau kalian hitung udah berapa banyak sih kira-kira berita yang beredar tentang COVID-19 ini di grup aplikasi pesan kalian gitu. Pasti udah lumayan banyak kan. Dan memang berita yang kita dapat dari teman, sahabat ataupun keluarga itu belum tentu 100% tuh benar loh beritanya. Dan gak menutup kemungkinan juga kalau beritanya itu berita bohong atau hoax gitu kan. Nah, dampaknya dari berita hoax ini bukannya membuat kita merasa tenang dan aman, itu malah bisa ngebuat kita jadi panik, buat kita jadi cemas gitu loh. Nah, makanya kita harus bisa lebih selektif lagi dalam memilih informasi, dan pastikan juga sumbernya itu bisa terpercaya begitu. Oke, yang keempat yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan juga sahabat. Ya, jadi luangkanlah waktu teman-teman untuk
berkomunikasi dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat, dengan siapapun itu. Pokoknya kalau ada masalah atau apapun itu jangan terlalu sering dipendam sendiri, merasa bersalah sendiri, itu jangan, karena itu bisa nyebabin kalian jadi depresi dan merasa bersalah sendiri. Alangkah baiknya kalau kalian itu sharing ke orang-orang yang kalian percaya gitu, bisa teman, bisa orang tua, bisa sahabat, siapapun itu. Yang jelas menjaga komunikasi yang baik itu sangat penting untuk kesehatan mental kita juga di saat pandemi seperti sekarang ini. Oke, yang kelima yang terakhir yaitu mencintai diri sendiri. Apa sih yang dimaksud dari mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri adalah seperti menghargai setiap perbuatan yang kita lakukan atau tugas-tugas yang sudah kita selesaikan. Misalkan kalian habis selesai mengerjakan tugas, sudah capek segala macam dan sudah effortnya sudah diberikan semua, dan setelah selesai kalian bisa nih menghibur diri kalian sendiri karena telah mengerjakan tugas itu. Bisa dengan membeli makanan yang enak, untuk hadiah kalian telah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Nah, hal-hal simpel seperti itulah yang bisa membuat mental health kita juga baik gitu loh. Ya, jadi itulah kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakuin selama pandemi ini ya, untuk menjaga kesehatan mental kalian juga. Dan itu nggak ribet sih, simple ya semua yang saya jelasin, dan itu bisa dilakuin dimanapun dan kapanpun itu. Semoga teman-teman semua bisa paham apa yang saya jelasin di sini, dan saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan atau ucapan tadi saya di video. Dan terima kasih sekali lagi telah menonton video saya. Semoga teredukasi dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih.